Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore. Di video kali ini kita akan membahas tentang agroekosistem, yaitu materi kuliah ekologi untuk pertemuan kedua. Kita mulai dengan ekosistem. Nah, ekosistem itu apa? Ekosistem adalah suatu wilayah. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh interaksi dinamik antara komponen abiotik dan biotik. Sudah kita tahu kalau komponen abiotik itu artinya yang komponen tidak hidup, sedangkan komponen biotik itu komponen yang hidup. Komponen abiotik contohnya ada seperti di gambar kita lihat ada awan, ada matahari, kemudian ada tanah, dan juga ada angin, suhu, cahaya, kelembapan, bebatuan. Nah, sedangkan komponen biotik kita bisa lihat ada tanaman, hewan, mikroorganisme, manusia. Nah, interaksi antara komponen-komponen ini menghasilkan ekosistem. Seperti di gambar kita bisa lihat ada ekosistem itu contohnya di hutan ada air, di sungai menjadi air terjun, kemudian ada pohon-pepohonan, ada mikroorganisme, ada tanah, bebatuan di dalamnya. Nah, ekosistem itu ada ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Ekosistem alami contohnya seperti jelas cepat seperti hutan. Nah, hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Hutan sangat berperan penting bagi kehidupan di dunia. Hutan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Itu kalau untuk ekosistem alami. Kalau ekosistem buatan jelas ada taman, ada hutan buatan. Kemudian dalam ekosistem itu ada sebuah interaksi atau terjadi berbagai interaksi atau dalam ekosistem itu pasti terjadi interaksi. Nah, interaksinya itu apa? Karena tadi kan pengertian dasarnya ekosistem adalah interaksi antara komponen-komponen biotik dan abiotik. Nah, interaksinya apa? Ini salah satu contoh interaksinya, yaitu adanya simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu apa? Dulu kalau kita dari sekolah dasar kita sudah pernah belajar interaksi antara organisme yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi antara kupu-kupu dengan bunga, yaitu kupu-kupu membantu penyerbukan. Kemudian interaksi antara tawon dengan bunga, sama dengan tawon menyerap madu dari bunga. Tawon juga membantu penyerbukan. Kemudian interaksi antara buaya dengan burung plover ini. Kemudian interaksi kuda zebra dengan burung oxpecker. Nah, ini simbiosis yang menguntungkan atau mutualisme. Kita juga mengenal dulu zaman SD, zaman sekolah dasar kita banyak sudah belajar tentang simbiosis, berbagai simbiosis antara lain selain simbiosis kita sudah belajar tentang simbiosis ya dulu zaman kalian sekolah dasar. Selain simbiosis mutualisme, simbiosis yang lain ada simbiosis komensalisme, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lainnya tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Contohnya ikan hiu dan ikan remora. Kemudian tanaman anggrek dan pohon mangga.
Anggrek mendapat keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapat sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis dengan menempel pada pohon mangga. Sementara pohon mangga atau pohon induknya ini tidak dirugikan dalam hal apapun. Nah, kalau simbiosis parasitisme itu simbiosis keterbalikan dari mutualisme. Jadi parasitisme ini kondisi ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak yang lain. Contohnya adalah nyamuk dan manusia, jelas nyamuk merugikan bagi manusia. Kemudian antara lalat dengan buah, lalat mendapat makanan dan buah dari buah sekaligus bisa berkembang biak di buah, tetapi buah yang dihinggapi lalat rugi. Itu contoh-contoh untuk simbiosis. Kemudian kita masuk ke macam-macam ekosistem. Nah, tadi sudah saya singgung. Secara garis besar ekosistem terbagi menjadi dua kelompok, yaitu ekosistem alami dan ekosistem binaan manusia atau ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami merupakan ekosistem yang pembentukan dan perkembangannya berjalan secara alami tanpa campur tangan manusia. Kemudian kalau ekosistem binaan adalah ekosistem yang proses pembentukannya, peruntukannya, dan pengembangannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga campur tangan manusia menjadi unsur yang dominan. Contohnya adalah taman, sawah, kebun. Nah, itu adalah ekosistem binaan manusia. Kemudian kita masuk ke agroekosistem. Agroekosistem itu apa? Kalau kita tadi mengenal ada ekosistem alami, ekosistem binaan, di macam-macam ekosistem, kok sekarang tiba-tiba muncul agroekosistem. Nah, agroekosistem atau ekosistem pertanian merupakan satu bentuk ekosistem binaan manusia yang perkembangannya ditujukan untuk memperoleh produk pertanian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi jelas agroekosistem adalah ekosistem pertanian. Itu tentu saja yang dibina oleh manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi ekosistem mau itu tanaman, mau itu ternak, mau itu usaha budidaya lainnya yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ini kita ada contoh keanekaragaman ekosistem di Indonesia. Indonesia diperkirakan memiliki 90 tipe ekosistem seperti dataran tinggi, hutan hujan dataran rendah, lahan basah, hutan bakau, pesisir hingga terumbu karang, dan padang lamun di laut. Indonesia adalah negara kedua setelah Brazil yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Jadi Indonesia dengan Brazil itu hampir sama, tentu karena letaknya juga hampir sama, berada di garis khatulistiwa. Nah, ekosistem ini contohnya itu tadi kan ekosistem hutan. Bentuk hutan alam dengan luasan lahan 190 juta hektar ini di Indonesia ya. Data tahun 1990 menyebutkan hutan tropis Indonesia adalah 63,9% dari total luasan daratan dan hutan bakau sepanjang 36.000 km persegi. Kemudian ekosistem pertaniannya mencakup ekosistem buatan manusia, pekarangan, lahan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan lain-lain, serta ekosistem alami yaitu sungai, danau, rawa. Nah, ekosistem pertanian menghasilkan bahan pangan, obat-obatan, serat, serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain itu, yang menjadi ekosistem unggulan di Indonesia tadi selain ekosistem hutan, ekosistem pertanian, ada juga ekosistem pesisir, laut, dan pulau kecil. Nah, Indonesia ini memiliki panjang laut hingga 17.500 km dan luas 6.800 km persegi.
Sedangkan luas hutan bakau 2,5 juta hektar dan luas terumbu karang hingga 21.000 km persegi. Jadi sebagai bangsa masyarakat Indonesia sudah sepatutnya kita bangga dan berperan untuk turut melestarikan ekosistem di Indonesia tersebut. Bappenas tahun 2003 pernah melakukan survei memperkirakan terdapat 38.000 jenis tumbuhan, 55% endemik di Indonesia, sedangkan untuk keanekaragaman hewan bertulang. Nah, kemudian belakangan ini 515 jenis hewan menyusui atau 39% endemik, 511 jenis reptilia atau 30% dan 1.531 jenis burung atau 20% dan 270 jenis amfibi 400 atau 40%. Nah, tingginya keanekaragaman hayati dan tingkat endemis itu menempatkan Indonesia sebagai laboratorium alam yang sangat unik untuk tumbuhan tropik dengan berbagai fenomenanya. Kita masuk ke sifat agroekosistem. Agroekosistem tidak memiliki kontinuitas temporal atau tidak stabil. Jadi keberadaannya hanya dalam waktu yang terbatas dan sering mengalami perubahan iklim mikro secara mendadak akibat tindakan manusia seperti pencangkulan, penyiangan, pengairan, dan sebagainya. Jadi sifatnya agroekosistem itu tidak kontinu atau tidak punya tidak kontinu secara hanya kontinu secara temporal. Contohnya kita punya ekosistem sawah. Ekosistem sawah itu apakah kontinu dia sepanjang hari sepanjang waktu menjadi sawah? Tidak. Kadang ada kalanya setelah panen dia berhenti atau lahan bero. Nah, kemudian dicangkul lagi. Nah, itu sudah berubah ekosistemnya. Maka dari itu agroekosistem atau ekosistem pertanian itu bersifat kontinuitasnya temporal sesaat atau tidak stabil. Kemudian sifat-sifat agroekosistem yang lain yaitu struktur agrosistem didominasi oleh jenis tanaman tertentu yang dipilih oleh manusia dan sering merupakan tanaman baru yang dimasukkan ke dalam ekosistem tersebut. Jadi kalau agroekosistem ya tergantung petaninya, tergantung manusia yang mau mengusahakan di situ tanamannya apa. Dan kalau kita menanam varietas baru atau menanam tanaman baru di daerah tersebut yang sebelumnya yang bukan tanaman lokal di situ, nah itu kita berarti memasukkan ekosistem baru ke dalam ekosistem tersebut. Kita berarti membuat ekosistem baru. Kemudian agroekosistem pada umumnya tidak memiliki keragaman biotik dan genetik yang tinggi sehingga kurang stabil. Karena apa? Inputannya hanya yang kita inginkan, yang kita harapkan di situ, seperti tanaman, kemudian unsur hara, kemudian tapi kalau kita misalnya membuat ekosistem sawah, kita tidak akan menempatkan ternak di situ. Kita menempatkannya ternak di tempat lain atau kita tidak menempatkan pohon-pohon yang lain, hanya varietas padi saja gitu. Nah, makanya inputan biotiknya itu sangat rendah, sehingga keragaman biotiknya rendah. Nah, sehingga agroekosistemnya kurang stabil. Kemudian umur tanaman yang ada di dalam ekosistem relatif seragam. Nah, itu karena sudah dirancang kalau kita dalam setahun kita mau tanam 4 kali atau kita mau tanam 3 kali dalam setahun ya kita tanam. Nah, itu
sudah diseragamkan, oh berarti kita mau tanam misalnya padi-padi palawija atau padi-padi atau padi-padi hortikulturanya pun yang dipilih yang 4 bulan atau yang umurnya sama sehingga kita bisa seragam musim tanamnya. Kemudian terdapat masukan berupa pupuk, pestisida, dan air sehingga jaringan tanaman menjadi kaya akan unsur hara dan air. Nah, ini juga cirinya agroekosistem, ada tambahan dari manusia. Nah, tetapi akibat dari sifat-sifat tersebut dalam agroekosistem sering terjadi letusan populasi organisme pengganggu tanaman atau OPT. Nah, karena tadi tidak ada keanekaragaman biotik, kemudian ada inputan pupuk dan pestisida dan lainnya, sehingga justru malah tidak membuat keberlanjutan atau tidak membuat sustainability dari ekosistem tersebut sehingga terjadi ledakan OPT gitu. Nah, pengelolaan OPT dalam ekosistem ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya di setelah UTS di khusus bab OPT, tapi secara singkat saya sampaikan pengelolaan OPT dalam agroekosistem memerlukan perencanaan karena merupakan suatu tindakan yang mengoptimalkan pengendalian OPT secara ekonomi dan ekologi. Oleh sebab itu, semua tindakan pengendalian harus didasarkan pada aspek ekonomi, ekologi yang secara pasti telah sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Kemudian, untuk analisis agroekosistem dalam pengelolaan OPT dapat dikendalikan dengan baik jika dilakukan pendekatan analisis ekosistem sebagai berikut, yaitu melakukan pengambilan contoh secara rutin atau pemantauan untuk mengetahui perkembangan OPT dan musuh alaminya. Kemudian menetapkan status OPT-nya bagaimana. Kemudian menetapkan faktor yang berpengaruh terhadap mortalitas OPT. Kemudian membuat keputusan pengendaliannya apa, kemudian melakukan tindakan pengendaliannya apa. Nah, nanti kalian akan belajar lebih lanjut tentang materi OPT ini setelah UTS. Oke, kita sudah berada di bagian akhir dari materi agroekosistem ini. Nah, di bagian akhir ini saya ingin teman-teman melakukan eksplorasi ekosistem binaan manusia. Nah, jadi silahkan teman-teman mengunjungi ekosistem binaan manusia, bisa taman, bisa taman di halaman rumah kalian, bisa taman di sekitar kampus, atau bisa taman di sekitar kota Surabaya, atau bisa di lahan pertanian di sekitar rumah kalian. Nah, Anda saya minta untuk menuliskan atau mengeksplorasi, kemudian kalian menganalisis ekosistem. Jadi dari ekosistem yang Anda kunjungi silahkan difoto, kemudian kalian analisis di situ jenis biotik dan abiotiknya apa saja yang ada di ekosistem tersebut. Kemudian bagaimana keadaan sinarnya, sinar mataharinya bagaimana, kelembabannya bagaimana, dan suhu bagaimana. Jadi karena di sini kita tidak mengukur, kalian tuliskan saja apakah sinar mataharinya cukup, kurang, atau bagaimana, kenapa cukup, bagaimana kalau kurang, kemudian kelembabannya kira-kira bagaimana, dan suhunya kira-kira berapa. Nah, kalian bisa lihat suhu kelembabannya kira-kira dari ponsel kalian di lokasi tersebut, di kecamatan tersebut, di ponsel kalian menunjukkan bagaimana. Kemudian di ekosistem itu apakah ada penghalang gedung atau penghalang tanaman sehingga cahayanya bisa sampai ke taman itu atau tidak gitu.
Kemudian keadaan lingkungannya bagaimana, airnya itu bersumber dari mana, apakah hanya mengandalkan air hujan atau dari air irigasi atau penyiraman dari manual. Nah, kemudian kebersihannya bagaimana, silahkan diteliti, silahkan dianalisis. Kemudian di situ apakah ada penambahan inputan lain seperti pemupukan dan lain-lain. Nah, jika ada sumber pewawancaranya, kalian bisa wawancarai. Kemudian habis itu kalian analisis pertumbuhan tanamannya. Nah, kalian tidak perlu secara rinci mengukur tinggi tanamannya apa, jumlah cabangnya berapa, lebar kanopinya berapa. Kalian hanya kira-kira saja, kalian sebutkan saja tanaman yang besar-besar itu tanaman apa saja, kemudian kira-kira tingginya berapa kalau tanamannya besar, kemudian kalau tanaman yang kecil-kecil apa saja. Nah, kemudian kalian jenis dan intensitas serangan OPT-nya kalian lihat, meski kalau kalian belum hafal nama-nama OPT-nya apa, tapi kalau sudah hafal kalian bisa cari. Kalau kalian bisa cari dari kalian foto, kemudian kalian bisa cari ini jenis OPT yang menyerang apa, nah silahkan dituliskan. Kemudian kalian cari jenis dan musuh alaminya apakah ada di situ. Nah, kalian sambil kalian belajar ini ya, rantai makanan. Nah, musuh alaminya apa? Misalnya di situ ada apakah kemungkinan ada ular atau ada tikus. Nah, kalau tidak ada ya nanti sampaikan saja tidak ada. Tapi kalian cari dulu bagaimana ekosistem itu. Jadi yang terpenting kalian cari jenis biotik dan abiotiknya. Jenisnya itu biotiknya misalnya tanahnya ada di tanah yang bagaimana, misalnya pasir atau tanah merah gitu. Nah, kemudian airnya apakah ada air dari mana, kemudian abiotiknya unsur suhu kelembabannya bagaimana. Nah, kemudian jenis biotiknya. Nah, jenis biotiknya ini kalian sebutkan sebanyak mungkin yang ada di ekosistem tersebut. Ini yang paling penting, kalian sebutkan kalian analisis banyak mungkin ekosistem yang ada di situ. Kalau misalnya itu kebun ya berarti ada rumput, ada tanaman hiasnya misalnya, atau ada kalau urban farming ada tanaman sayur-sayurannya. Kemudian sampai di situ kalian misalnya kalian lihat ada tawon, ada belalang, ada apa. Nah, kalian tuliskan. Gitu. Silahkan tugas ini dikerjakan, boleh dikerjakan individu, jika dikerjakan kelompok maksimal 3 orang. Dikumpulkan 1 minggu setelah pemberian tugas ini. Silahkan dikumpulkan dalam bentuk esai, kemudian ataupun dalam bentuk tulisan, kemudian dicantumkan foto-foto kalian, foto-foto eksplorasi ekosistemnya dan foto ekosistemnya. Sekian kuliah hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.